Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2351 Karunia Surgawi. Mengenai kata-kata Kaisar Klan Qionqi, Kaisar Semu Surga semua mencibir, tidak menanggapi, dan tidak berniat untuk memperhatikan orang itu. Senjata Kaisar sebagian besar berguna, dan itu semacam menghancurkan penghalang kita. Bagus sekali. Melihat tidak ada tanggapan, senyum Kaisar Qionqi menjadi lebih ganas, dia mengangkat matanya secara terbuka, menunjuk ke benua Nether, dan berteriak keras, hancurkan penghalang untukku. Di bawah perintah, lusinan artefak kekaisaran primordial berdengung serempak, memancarkan aura abadi paling cemerlang dari jalan kaisar, yang masing-masing menyatu dengan kekuatan kepunahan. Di bawah perhatian semua orang, puluhan kaisar dan lampu abadi bergabung menjadi satu cahaya peri emas dalam sekejap. Serang, kecuali Da Cheng Seng Yu dan Kaisar Agung, yang berani menerimanya dengan keras. Ledakan. Ledakan mengguncang alam semesta, berpusat di benua Nether. Lingkaran kehancuran menyebar tanpa batas ke arah alam semesta dan langit berbintang, kemanapun ia lewat, bintang-bintang meledak dan medan bintang runtuh. Melihat benua Nether lagi, Heaven Protecting Barrier begitu kuat, Kaisar Dao Xianmang terkondensasi dari puluhan senjata Kaisar Dao Ekstrim hanya di atasnya, menghapus percikan, dan hanya sedikit gemetar. Melihat pemandangan ini, saya tidak tahu bahwa Kaisar Klan Qionqi, dan bahkan Kaisar Klan lainnya mengerutkan kening. Mereka masih tahu bahwa di benua Nether, hanya ada 10 artefak kaisar. Anda tahu, pukulan tadi adalah perpaduan dari puluhan senjata kekaisaran. Datang lagi. Kaisar Qionqi mendesis, dan mengayunkan pedang pembunuhnya lagi. Tak perlu dikatakan, Kaisar Semu Prasejarah telah mengaktifkan senjata kekaisaran, menghidupkan kembali kekuatan supernatural sepenuhnya, dan seperti sebelumnya, mengumpulkan cahaya peri, yang dapat langsung memadamkan cahaya peri puncak Kaisar Semu. Yang memalukan adalah cahaya peri ini tidak mengguncang Netherworld Barrier. Formasi abadi Kaisar ini benar-benar mendominasi. Guru suci dari benua Nether berseru, yang dapat menahan serangan puluhan Kaisar, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Menggunakan senjata Kaisar sebagai posisi adalah cara raja, kata si Ken sambil tersenyum. Dari sudut pandangku, bahkan jika semua senjata kekaisaran ada di sini, akan sulit untuk meledakkannya. Tian Lao membelai janggutnya. Jangan terlalu optimis. Kaisar Bulan menarik napas dalam-dalam, jika tentara Kaisar Agung tiba bersama, hanya masalah waktu sebelum benua Nether dihancurkan. Barisan terlalu banyak. Pukul aku. Starry Sky bertanya pada orang miskin. Lagi Kaisar Kiklan berteriak dengan marah. Orang itu sangat marah, atau dengan kata lain, dia tidak percaya pada kejahatan. Lusinan senjata kekaisaran tidak dapat menembus pertahanan 10 senjata kekaisaran. Jumlah tentara Kaisar 5 kali lebih banyak. Tidak ada yang akan mempercayainya. Bersenandung. Bersenandung. Gerakan dengungan senjata Kaisar membawa suara Dao Tian. Dan juga menyatu dengan kekuatan penghancur. Itu menurunkan Dao Xianmang Kaisar untuk ketiga kalinya. Kali ini, gerakannya sedikit lebih keras, tetapi tetap tidak terdengar. Tidak meledak. Melihat ini, Kaisar dari semua klan berhenti, keluar dari kereta giok satu demi satu, melangkah ke langit dalam satu langkah, dan bergandengan tangan dengan Kaisar Semu di zaman prasejarah untuk memobilisasi lusinan senjata kekaisaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar raungan, dan satu demi satu cahaya peri ekstrim turun, dan satu demi satu meledak di Netherworld Barrier, gerakannya semakin keras setiap kali, dan langit berbintang retak ribuan kali. Gambar ini sangat enak dipandang. Teman-teman tahu, bagaimana kalau menikmati pemandangan yang indah malam ini? Anggur Nether Anda rasanya sangat enak. Tapi mereka santai dan puas, masing-masing dari mereka membawa kendi anggur, seolah-olah mereka sedang menonton drama besar, ada beberapa yang tua dan tidak bermoral, hati mereka cukup besar, dan mereka selalu berpikir untuk merayu permaisuri Zundi. Sebaliknya, mereka memalingkan muka dan tidak peduli lagi, jika mereka bisa mematuhi aturan, mereka akan bertarung jika tidak bisa. Aku sudah hidup cukup lama, dan aku sudah muak. Namun, masih ada orang yang memiliki harapan, seperti Dewi Kunlun, seperti Kaisar Bulan dan Jenderal Dewa, mereka selalu berharap Kaisar ke-10 Chu dapat menciptakan kembali mitos di langit. Seluruh tentara mendengarkan perintah dan memukul saya.
Desis langit berbintang telah menambah banyak tirani. Ketika saya pergi menemui kaisar dari semua klan, mereka tidak bisa diam. Untuk mengaktifkan senjata kaisar, mana mereka mengering beberapa kali, dan wajah mereka menjadi pucat. Pucat dan tidak berdarah mereka, yang tidak percaya pada kejahatan, percaya kali ini. Saya tidak tahu berapa banyak gelombang Hong Huang Zundi yang akan menggantikannya, dan pergi untuk memobilisasi tentara kaisar yang ekstrim. Dan kali ini, pasukan prasejarah yang dikepung ke segala arah juga tidak menganggur. Puluhan juta formasi pengetahuan Void secara kolektif dihidupkan kembali. Bayangan, atau artefak magis, sangat menekan benua Nether. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang mengikuti terdengar seperti lonceng kematian untuk langit. Sangat disayangkan pesona pelindung surga Nether masih utuh, dan banyak orang menggunakannya, dan lusinan senjata kaisar tidak dapat diledakkan, dan terlalu jauh tertinggal dengan lingkaran sihir dan kekuatan magis. Namun, orang-orang prasejarah gigih dan ulet. Kelompok orang pertama habis, jadi mereka beralih ke kelompok kedua, kelompok ketiga. Itu benar-benar satu demi satu. Yang paling membuat orang ingin tertawa bukanlah ini, tetapi ekspresi orang-orang prasejarah. Ini adalah perang agresi, tetapi wajah mereka semua tegas, yang disebut perang yang benar, seolah-olah ini adalah perang yang adil, dan mereka di sini apa yang dia lakukan sangat manusiawi. Diiringi suara gemuruh, hari berlalu dengan tenang. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Melihat Great Desolate Army, lebih dari setengahnya terhuyung-huyung, tidak terluka, tapi lelah, dan mereka semua memasang wajah bingung. Apakah ini perang? Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan artefak kekaisaran ekstrim memblokir pintu rumah seseorang, dan sepanjang hari mereka bahkan tidak memasuki pintu. Pergi untuk melihat pesona pelindung langit Nether, cukup cerah, masih ada beberapa titik berbintik-bintik, tetapi pola formasi jalan kaisar masih padat, dan formasi beroperasi dengan tertib. Dengan kata lain, tentara prasejarah telah dibombardir selama sehari, dan pada dasarnya tidak berpengaruh. 10 senjata kaisar, bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Kaisar dari klan Qionqi batuk darah, mendesak senjata kaisar untuk mengkonsumsi terlalu banyak, bahkan jika dia adalah kaisar semu puncak, dia tidak dapat menahannya lagi. Keraguannya juga merupakan keraguan dari kaisar klan, dan terlebih lagi keraguan dari tentara prasejarah. Dia pikir butuh setengah hari untuk memenangkan benua Belanda dalam pertempuran seperti itu, tapi sekarang, alih-alih menghancurkan penghalang, mereka malah lelah. Mereka kehabisan nafas, pasukan sekutu pertama dan kedua dari kehancuran besar, tetapi kutukan mengguncang langit. Sudah 1 hari, sepanjang hari, dan mereka bahkan tidak bisa mengalahkan benua Nether. Mereka tidak tahu malu. Kami pura-pura menyerang selama sehari, hanya menunggu bagaimana dengan kemenanganmu. Rantai dijatuhkan pada saat kritis. Benua Nether memiliki lebih dari 10 artefak kekaisaran. Kaisar klan Qionqi mendengus dingin. Baru sekarang aku melihat bahwa raja ini benar-benar memikirkanmu. Kata-kata layu tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh muncul di samping kaisar klan Qionqi. Dia adalah seorang pria muda dengan jubah emas yang kuat, rambut pirang berkibar, napas naga di sekujur tubuhnya, dan sepasang mata emas yang bersinar. Pemuda ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia benar-benar membunuh surga? Kaisar nomor 1 di dunia prasejarah, immortal fisik yang legendaris. Mengenai kedatangannya, kaisar dari semua klan sedikit mengernyit. Terutama Zundi Qionqi, wajahnya agak jelek. Siapa dia? Dia adalah kaisar klan, bagaimana dia bisa dimarahi seperti ini, dan pihak lain hanyalah orang bijak kecil. Namun, dari amarah ke amarah, dia tetap tidak meledak. Dari segi status, Killing Heaven jauh lebih mulia darinya. Kaisar sendiri tidak sesederhana membicarakannya. Kakek buyut tidak melebih-lebihkan. Pembantaian mengabaikan kaisar klan, menginjak kehampaan, dan berjalan menuju benua Nether selangkah demi selangkah. Untuk beberapa alasan, melihat dia datang, semua kaisar semu di surga tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan anehnya senyum yang membunuh langit penuh dengan kelicikan. Sangat kuat. Kaisar Nether yang Feng bergumam, menatap mata Lutian. Ada lebih banyak ketakutan. Dia juga seorang kaisar, tapi dia jauh dari lawan surga pembunuh. Dia adalah seorang kaisar muda, tidak satu tingkat. Orang tua itu menghitung, orang itu akan menjadi setan. Kata pepatah lama dengan sungguh-sungguh. Apa yang perlu kamu katakan? Tian Lao memarahi. Kaisar semu lainnya, tidak peduli apakah mereka berasal dari Xuan Huang, Dacu, atau Yuming, juga mengerutkan kening. Semakin dekat killer semakin dekat, firasatnya semakin tidak menyenangkan, dan senyum licik itu menjadi semakin intens. Itu menambah sentuhan keanehan.
Bos, tentara aliansi ketiga ada di sini. Avatar Ye Chen juga ada di sana, dan saat dia melihat Lu Tian, dia mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen melalui koneksi antara avatar dan dewa. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa Ye Chen, yang berada di gerbang Tianxuan, telah melihatnya? Saat ini, dia telah melangkah ke gerbang Daoyu Kaisar. Sebelum pergi, dia meninggalkan 9 klon di gerbang Tianxuan. Panglima tertinggi langit meninggalkan posnya tanpa izin. Anda dapat masuk dan keluar dari lubang hitam di Akan, dan orang seperti ini akan dihantui dan harus mati. Kaisar Semu Surga memiliki firasat buruk, begitu pula dia. Benar saja, firasat buruk itu segera menjadi kenyataan. Ledakan. Tetapi ketika saya mendengar bahwa langit berbintang tempat benua Nether berada, tiba-tiba terdengar ledakan, mengguncang seluruh dunia. Segera, ada awan gelap yang mengepul, gelap dan tebal, seperti tirai yang menutupi langit, menyembunyikan bintang-bintang yang cemerlang, mencoba menghancurkan langit berbintang. Di awan gelap yang bergejolak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, sebuah kehendak yang membuat dunia bergetar setelah meninggalkan dunia, hati mereka yang lemah dalam kultivasi bergetar. Ini bencana. Semua kaisar semu surga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan mereka tahu tujuan membunuh langit, dan akhirnya mereka tahu sumber dari keburukan itu. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika seorang kaisar muda di alam suci agung selamat dari malapetaka di langit berbintang ini, yang berarti bahwa orang-orang di benua Nether semuanya akan secara pasif menanggapi bencana tersebut, yang akan lebih mendominasi daripada lusinan senjata kaisar. Memang benar bahwa mereka dapat bersembunyi di benua Nether dan menggunakan penghalang pelindung langit untuk memblokir bencana guntur yang jatuh, tetapi penghalang pelindung langit kemungkinan besar akan terbelah oleh guntur dan kilat dari bencana langit, dan mereka tidak dapat terbelah secara vertikal. Membunuh langit adalah seorang kaisar muda, dan itu pasti akan menarik tubuh hukum kaisar. Bencana semacam itu benar-benar merusak, dan penghalang untuk melindungi langit akan dihancurkan. Secara alami, mereka juga dapat melarikan diri dari benua Nether dan menghindari ruang lingkup kesengsaraan surgawi, tetapi mereka akan mati lebih cepat. Anda harus tahu bahwa keempat sisi benua Nether semuanya adalah orang-orang dari suku prasejarah, dan ada lusinan senjata kaisar siapapun yang keluar akan mati. Jika mereka mati, siapa yang akan menjaga benua Nether? Ini bukan hal yang paling menyusahkan. Yang rumit adalah bahwa surga pembunuh bukanlah perampok biasa. Perampok biasa dapat dimusnahkan oleh pengetahuan kaisar, dan kesengsaraan surgawi dapat menghilang dengan sendirinya. Mata roda dapat memasuki lubang hitam dan menghindari pengetahuan kaisar, artinya, tidak ada cara untuk mengambilnya, tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika dia tidak mati, malapetaka tidak akan hilang. Bagus sekali. Orang-orang di Hong Huang tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka kalian akan membawa pembunuh besar, Kuaso Diji kaisar remaja, itu bukan lelucon. Mundur. Kaisar dari semua klan memberi perintah, dan perintah ini tidak masuk akal. Mereka semua tahu tanda-tanda bencana, jadi mereka tidak berani menunggu lebih lama lagi. Tidak hanya itu, puluhan artefak kekaisaran menjaga 4 arah, prestise kaisar mekar, siap untuk membunuh setiap saat, dan juga membalikkan ruang dan dapat memblokir gerbang domain kaisar jika langit dan orang-orang di dalamnya benua Nether ingin melarikan diri. Itu tidak mudah, ini sepertinya telah menjadi pengepungan besar. Sialan. Kaisar Kuiniu mendengus dingin, yang tidak pernah menyangka bahwa surga pembunuh akan menemukan kesempatan untuk menarik Kaisar Jie, jadi dia lengah. Ini dilema. Belum terlambat untuk keluar dari benua Nether sekarang. Gerbang domain rusak, mereka yang melarikan diri tanpa kecuali, mereka semua akan dibombardir dan dibunuh. Ribuan rencana, 100 rahasia. Kesengsaraan surgawi, kartu truf di langit. Salahku karena menunggu. Rasa bersalah Kaisar Zun dari Chu, pada saat ini, telah meningkat secara ekstrim. Jika surga pembunuh dihancurkan hari itu, tidak ada yang namanya hari ini. Kelalaian, sangat pasif, bencana yang mengganggu ini, akan menyebabkan orang-orang di Nether benua menderita pukulan yang menghancurkan, kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa lolos dari malapetaka, dan mereka juga akan menjadi pendosa abadi di surga. Bos sudah dalam perjalanan, kata tiruan Ye Chen segera. Saya khawatir ini sudah terlambat. Kaisar Semu tampak serius, malapetaka akan datang, malapetaka dari kelas kaisar muda terlalu menakutkan, dan dengan begitu banyak orang menanggapi malapetaka itu bersama-sama, bahkan penghalang pelindung pun tidak bisa. Menahannya. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Di langit berbintang di atas benua Nether, Killing Heaven berdiri seperti sebuah monumen. Senyum tipisnya memiliki semacam kekuatan sihir tertinggi, yang mengganggu hati dan pikiran dunia. Dia seperti seorang raja, menghadap ke tanah benua Nether manusia surgawi,
dan kelicikan di matanya juga telah berubah menjadi cahaya dingin yang kejam, dan hukuman ilahi akan diwarnai dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bersenandung. Saat dia berbicara, di benua Nether, lebih dari selusin kaisar dan dewa ditembakkan, semuanya menargetkannya, berniat membunuhnya untuk memecahkan krisis bencana. Sangat disayangkan bahwa hal-hal menjadi bumerang, dan pembunuhan pamungkas Kaisar Dao tidak mengenai, hanya karena sesaat sebelumnya, langit pembunuh melarikan diri ke dalam lubang hitam, dan dia berani berdiri di langit berbintang di atas benua Nether karena dia memiliki sesuatu untuk mengandalkan. Putus asa. Kamu tertawa lagi, dan membunuh langit keluar dari lubang hitam lagi, muncul ke arah lain, dengan senyum menggoda, lebih haus darah. Bunuh aku sampai mati. Bunuh aku sampai mati. Kaisar Kuiniu dan Kaisar Kerasuci berteriak dengan dingin, dan banyak kaisar semu juga menggunakan senjata kekaisaran mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang luas dilubangi, potongan-potongan runtuh, dan potongan-potongan diledakkan, tetapi mereka tidak bisa mengenai langit yang membunuh, dan mata roda darah tampaknya telah menjadi gantungan tingkat dewa. Itu adalah dekorasi konyol yang tidak bisa menyakitinya sedikit pun. Malu, malu yang tak tertandingi. Ada lusinan artefak kaisar di surga, dan jumlah kaisar semu di benua Nether juga sangat besar, tetapi mereka diperintah sampai mati oleh mata roda darah itu. Datang lagi. Kaisar Kerasuci yang kejam mengutuk dan mengayunkan tongkat besi kaisar. Jangan buang energimu dengan sia-sia. Kaisar Suzaku segera mengulurkan tangannya dan menghentikan Kaisar Kerasuci. Mereka yang bisa berkomunikasi dengan lubang hitam tidak bisa membunuhnya. Suelunyan kecil, kamu benar-benar bisa mengendalikan perang. Mengapa kita tidak melawan Hong Huang? Jangan melakukan hal bodoh sampai saat terakhir. Kaisar Xuanwu merenung, aku akan menunggu apa yang harus kulakukan. Adalah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan penghalang pelindung, menunggu Ye Chen datang, kita tidak berdaya, dan dia, yang memiliki mata 6 jalur reinkarnasi, mungkin dapat menyelesaikan krisis ini. Episode 2352 tunggu sebentar. Begitu kata-kata itu jatuh, semua kuasi Kaisar Surga bergerak, mengorbankan senjata kaisar, memberkati formasi peri kaisar manusia, dan mendukung penghalang pelindung langit benua Nether ke pertahanan tertinggi untuk melawan bencana guntur. Semut, gemetar. Diiringi oleh tawa membunuh langit, guntur kesengsaraan surgawi turun, satu demi satu guntur yang indah terjalin, berkumpul menjadi air terjun galaksi, dan mengalir turun dari ketiadaan. Setiap guntur dan kilat menyatu dengan kehendak dewa, dan semua memiliki kekuatan kepunahan, menguasai alam semesta yang luas, Xingtian hancur di mana-mana. Perang. Tubuh abadi, dengan suara gemilang, dia seperti Raja Peri, bermandikan guntur dan kilat di langit, dia berjuang sepanjang jalan, kaisar yang menduduki peringkat pertama di dunia prasejarah, tidak berbicara dengan sia-sia. Ledakan. Gemuruh. Hukuman ilahi sangat besar, dan suara gemuruh guntur mengguncang langit abadi untuk selama-lamanya. Adapun benua Nether di bawah malapetaka, sangat disayangkan bahwa semua orang di benua Nether, tidak peduli Zundi Senior atau kondensasi Ki Junior, akan secara pasif mengatasi bencana tersebut. Ratusan juta petir berkumpul di laut, menutupi langit berbintang dan membanjiri benua Nether. Pada saat ini, semua langit dan orang-orang melihat ke atas, ekspresi mereka pucat, surga pembantaian adalah seorang kaisar muda sejati, betapa sombongnya hukuman ilahi, dan ada begitu banyak orang di benua Nether saat ini, semua orang menanggapi secara pasif. Untuk perampokan, tidak peduli seberapa besar guntur dan kilatnya, serangan sembarangan, dan pesona formasi Zonsian yang melindungi surga mungkin tidak dapat memblokirnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah perhatian semua orang, guntur dan kilat yang jatuh menghantam pesona pelindung langit berkeping-keping, memicu percikan api yang terang. Meskipun pesona pelindung langit begitu kuat, tiba-tiba bergetar dan mengguncang seluruh benua Nether. Orang-orang dalamnya tidak bisa diam. Seperti yang dipikirkan Zun Zundi, yang disebut petir kesengsaraan surga ini lebih mendominasi daripada lusinan artefak kekaisaran itu. Yang terpenting adalah terlalu banyak orang yang secara pasif menanggapi bencana tersebut. Dan membunuh surga meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi, dan dia yang melewati kesengsaraan saja bernilai sebanyak 1000 pasukan. Jika kamu memotongnya seperti ini, penghalang pelindung akan bertahan setidaknya setengah jam, kata Changlong Huang dengan cemberut. Bencananya tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah, terlalu banyak orang yang secara pasif menanggapi malapetaka itu. Wajah para kaisar semu lainnya juga sangat serius. Semua orang tahu bahwa jika penghalang pelindung dunia bawah rusak, hilangnya benua Nether akan sangat menghancurkan dalam hal malapetaka, dewa masih sangat adil.
Mereka yang secara pasif menanggapi perampokan berada pada level yang sama dengan basis kultivasi mereka. Kecuali beberapa orang, siapa yang berani menolak hukuman dewa membunuh surga? Sejak awal Great Desolation War, jika pertempuran pertama kalah seperti ini, itu akan sangat merugikan. Bencana yang lengah akan melenyapkan sepertiga dari kekuatan pertempuran surga. Bagus. Dibandingkan dengan surga, tawa Hong Huang cukup riang. Sepintas, mereka adalah wajah ganas, terdistorsi, seperti setan, menjilat lidah merah mereka, dengan mata tirani, haus darah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Langit dan manusia secara pasif menanggapi perampokan tersebut, tetapi mereka melarikan diri jauh, karena skala hukuman dewa membunuh langit terlalu besar, dan jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan terseret untuk menanggapi bencana secara pasif. Gemetar, surga. Membunuh senyum langit, menambahkan sentuhan kekuatan gemuruh, mengguncang hati dunia. Orang itu sangat mendominasi, dengan guntur dan kilat di langit, dia menyerang Mimiao sepanjang jalan. Ratusan juta guntur dan kilat hampir tidak bisa menghentikan langkahnya. Dia benar-benar dewa. Ini adalah malapetaka dan keberuntungannya setiap noda air mata yang terukir di tubuh peri adalah tanda Dao, membantunya menuju nirvana. Dia terlalu kuat dan terlalu menakutkan, bahkan guntur yang menghancurkan langit dan bumi tidak dapat menghancurkan tubuh emasnya, tampaknya bencana yang akan menghancurkan benua neter ini hanyalah pertunjukan untuknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara dentuman, disertai dengan lebih banyak guntur, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Melihat ke sisi itu dengan mata tetap, tidak ada sosok manusia. Yang Anda lihat di mata Anda adalah guntur dan kilat yang sunyi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ada berbagai macam warna, menghubungkan ketiadaan dan dunia bawah orang-orang prasejarah yang menonton pertempuran semuanya terkejut. Saat ini, jangkauan perampokan hari itu telah menjadi area terlarang untuk kematian, siapapun yang berani masuk ke area terlarang tanpa perlindungan tentara kaisar, akan sama ketakutannya dengan berada di area terlarang. Klan prasejarah. Justru karena dominasi kesengsaraan surgawi, orang-orang prasejarah tertawa terbahak-bahak. Dengan kesengsaraan surgawi yang menghancurkan ini, tidak perlu menggunakan senjata kaisar untuk memecahkan penghalang. Dalam waktu singkat, penghalang pelindung surga dari benua neter akan runtuh di bawah kesengsaraan surgawi. Dan orang-orang di dalamnya tidak akan lolos dari bencana, mereka akan berubah menjadi abu terbang berkeping-keping di bawah hukuman dewa, jadi mengapa repot-repot menyerang? Pergi untuk melindungi penghalang surgawi, getaran yang berdengung tidak dapat dihentikan, dan Kaisar Dao Immortal Rune yang beredar di atasnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran karena guntur dan kilat dari kesengsaraan surgawi, dan itu dapat meledak kapan saja. Bukan karena penghalang pelindungnya tidak cukup kuat, itu karena terlalu banyak terkena petir. Bukan karena langit dan manusia secara pasif menanggapi malapetaka, lebih baik dikatakan bahwa itu secara pasif menanggapi malapetaka, karena semua langit dan manusia berada di penghalang, dan guntur dan kilat yang menyambar adalah diblokir olehnya jika bukan karena benua neter, akan ada puluhan senjata Zundi, jika tidak, itu dapat menghancurkan penghalang dalam sekejap. Tunggu sebentar. Semua langit dan manusia mendesis, berpusat pada senjata masing-masing kaisar, mereka mengelilinginya lapis demi lapis, menanamkan mana ke masing-masing, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan senjata kaisar untuk membangkitkan kekuatan ilahi dan menstabilkan posisi mereka. Meski begitu, setiap senjata kekaisaran yang ditangguhkan berdengung dan bergetar, dan lampu peri tentara kekaisaran berubah dari menyilaukan menjadi redup, dan mereka berada di bawah banyak tekanan, runtuh. Semua prajurit kaisar dari Dao Ekstrim memiliki kecerdasan super tinggi, mereka dapat dianggap sebagai dewa, dan mereka juga akan menderita malapetaka, dan mereka adalah malapetaka tingkat kaisar. Menderita malapetaka tingkat kaisar, dia mungkin akan dihancurkan dalam sekejap. Tunggu sebentar. Kaisar langit juga melolong, dan orang bisa melihat bahwa di setiap puncak, ada kaisar berdiri, 3 atau 5, atau 7 atau 8, semuanya memegang langit dengan tangan mereka, memobilisasi mana tanpa topi, dan mempersembahkan korban kepada visi hidup mereka sendiri, ke dalam pesona, untuk memberkati pertahanan pesona. Nak, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Dilao berjuang untuk bertahan, batuk beberapa suap darah, dan melirik avatar Ye Chen tidak jauh, mengetahui bahwa Dewa Ye Chen dapat mendengarnya. Tunggu, kami akan segera ke sana. Avatar Ye Chen membuka mulutnya, tetapi dewa yang mengatakannya. Lorong gerbang Daoyu Kaisar sangat aneh dan aneh, terkait dengan kekuatan ruang. Ye Chen seperti cahaya yang bersinar, kecepatan gerakannya sangat cepat, dia dapat melihat pemandangan benua neter melalui avatar, dan telah tenggelam oleh guntur dan kilat dari kesengsaraan surgawi.
Hanya masalah waktu saja. Kulitnya sangat jelek, dia terlalu meremehkan Lu Tian. Keduanya sama-sama berada di puncak sage besar dan termasuk dalam tingkat kultivasi yang sama. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, surga yang membunuh akan menemukan kesempatan untuk menerobos langit, menarik kuasi Emperor Tribulation, kuasa Emperor Jie tingkat kaisar muda. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui betapa menakutkannya itu. Yang disebut penghalang pelindung hanyalah hiasan konyol pada waktu tertentu. Retakan. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara garing yang bergema di telinga Ye Chen. Suara itu datang dari benua Nether, lebih tepatnya, retakan pertama di penghalang pelindung langit dari benua Nether telah pecah, dan melalui retakan itu, guntur dan kilat masuk, dan sebuah kota kuno yang besar terbelah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Dan makhluk surgawi di kota kuno itu juga langsung berdarah, berubah menjadi abu terbang berkeping-keping, dan ada kaisar semu di antara mereka. Meski korbannya tidak banyak, namun mengejutkan, membuktikan bahwa hukuman dewa untuk membunuh langit memang kuat, dan bahkan kaisar semu pun tidak tahan. Jika penghalang yang melindungi langit runtuh, seluruh pasukan mungkin akan hancur. Terhapus. Percepat retakan. Suara mendesis datang dan pergi, terlalu banyak orang merapal mantra, memadatkan lingkaran sihir, dan ingin menyumbat retakan, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka disambar guntur dan kilat, dan mereka terkubur berkeping-keping. Mundur. Terdengar suara dentang, dan Yang Feng, kaisar dunia bawah, muncul dalam sekejap, menghadapi guntur dan kilat, memegang lingkaran sihir kaisar di telapak tangannya, dan dengan paksa mengisi celah itu. Karena alasan ini, tubuhnya yang abadi hampir dihancurkan oleh petir, dan bahkan kaisar tingkat putranya hampir tidak dapat menahan bencana tingkat kaisar muda. Untungnya, dia memblokir celah di penghalang. Namun, kebocoran rumah terjadi hujan sepanjang malam. Meskipun retakan pertama sudah diperbaiki, sering terdengar suara retakan. Penghalang pelindung tidak tahan lagi, retakan muncul di banyak tempat, benua Belanda mengalami bencana, langit bergemuruh dan bergemuruh, gunung-gunung besar dan gunung-gunung raksasa runtuh satu demi satu, dan kota-kota kuno yang besar diledakkan satu per satu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada itu menjadi abu dari bencana, dan bahkan sungai-sungai yang bergulung-gulung yang melintasi bumi mengering karena guntur dan kilat dari bencana tersebut. Cepat, perbaiki retakannya. Desis orang yang tak terhitung jumlahnya, bergegas ke celah satu demi satu. Aku tidak tahan lagi, mereka tidak bisa menahannya lagi. Tentara prasejarah yang mengelilingi empat arah, tertawa terbahak-bahak, menunjuk satu persatu, bersemangat sampai gila, dan tidak sabar untuk melihat gambar berdarah. Karena hukuman dewa, sudah berapa kali manusia prasejarah ditebang, sekarang, sungguh perasaan yang luar biasa bisa melihat langit dan manusia ditebang, dan melihat mata langit yang putus asa. Gemetar. Semut surga. Melihat ada banyak celah di penghalang pelindung, surga pembunuh, yang telah melewati kesengsaraan, menunjukkan senyuman yang kejam. Kata-katanya membuat kulit Zhu Tian menjadi sangat serius. Dan Hong Huang sangat bersemangat, darah mendidih, terbakar seperti api, mata darah merah, menghadap ke pancaran darah, Kaisar nomor 1 Hong Huang, benar-benar urin, terlalu cek untuk memberi Hong Huang wajah, hanya satu orang, benua Nether tidak berdaya dalam keadaan linglung. Mungkin pemandangan di sisi itu begitu luas sehingga menarik perhatian Hong Huang, sehingga orang-orang yang datang dari luar tidak mengganggu mereka. Orang yang datang adalah Ye Chen, dan dia akhirnya tiba, karena ruang langit berbintang telah dipenjara oleh senjata kaisar, dan bahkan gerbang domain kaisar telah terputus, dan itu hanya dapat diteruskan ke keliling. Gunakan senjata kekaisaran untuk memaksa Killing Sky ke dalam lubang hitam. Ye Chen mentransmisikan suara melalui avatarnya. Kemudian, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi peluang, dan mengikuti arah tertentu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyegel mata roda darah dari langit pembunuh terlebih dahulu, maka hal selanjutnya akan jauh lebih mudah. Dia akan memberi Hong Huang pelajaran lain. Di puncak gunung di benua Nether, hati Dong Huang sudah tergerak. Bersenandung. Dengan suara mendengung, pedang Suanyuan melintasi langit dan jatuh ke tangannya, memulihkan sepenuhnya kekuatan suci kaisar. Pedang itu menunjuk ke arah ketiadaan, dan menembakkan cahaya surgawi nirwana. Aku tidak bisa menghancurkan raja ini. Membunuh Tian tersenyum menggoda, dan tepat sebelum cahaya kaisar Suanyuan datang, dia melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa dan menghindari pengetahuan kaisar. Nak, terserah kamu, kata Dong Huang dengan lembut, dan Suanyuan Jian dilepaskan dari tangannya lagi, terbang ke sisi lain, melanjutkan pembentukan banyak kaisar dan makhluk abadi. Karena surga pembunuh melarikan diri ke dalam lubang hitam, Tianji juga memasuki lubang hitam, dan benua Nether dapat bernafas.
Semua orang bekerja keras untuk memperbaiki celah untuk menghadapi perubahan yang lebih besar. Ledakan. Gemuruh. Lubang hitam di ruang sunyi dan gelap bergemuruh karena masuknya Lu Tian. Dia adalah orang yang melintasi malapetaka, dan ini adalah malapetakanya. Dimanapun dia berada, malapetaka akan ada di sana. Melanjutkan. Membunuh Tian tersenyum main-main, tapi itu licik, dia bergerak satu langkah, dan mengubah arah, ingin melarikan diri dari lubang hitam lagi, terus memimpin Tian Jie, dan membelah penghalang pelindung Netherworld. Namun, begitu dia mengambil langkah ini, sebelum dia sempat memindahkan langit, dia melihat sebuah batang besi menghantam dahinya. Orang yang bergerak secara alami adalah Tuan Muda Ye, Kaisar ke-10 dari Great Chu, dan Panglima tertinggi surga. Pound! Terdengar suara benturan logam, dan Lu Tian terhuyung-huyung saat dipukul dengan tongkat. Tubuh dan kepalanya yang abadi sangat keras. Ye Chen memukul tongkat, seolah-olah menabrak batu besi. Namun, membunuh surga juga tidak nyaman, dipukul dengan tongkat ke Shenhai Hulong sangat asam dan menyegarkan, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dari mana tongkat itu berasal dari lubang hitam yang gelap ini. Setelah dia menstabilkan sosoknya, dia akhirnya melihat siapa itu, dan itu bukan hanya teman lamanya. Ah bah, saingan lama. Melihat itu Ye Chen, orang ini menggertakkan giginya, apakah dia sedang mengalami bencana? Apakah Anda siap untuk keluar dan berpura-pura? Orang tolol ini punya tongkat, tidak ada yang akan terganggu. Kaisar, kebetulan sekali. Ye Chen tersenyum santai, menunjukkan dua baris giginya, membawa batang besi, menginjak ketiadaan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia juga bermandikan guntur dan kilat dalam lingkup bencana, tetapi dia siapa itu? Tubuh suci kuno yang mendominasi, yang dapat menahan malapetaka dari segala jenis darah, bahkan jika itu adalah kaisar muda yang membunuh langit, itu juga dapat diabaikan. Ini adalah tubuh suci kuno, berbeda legenda. Benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menyelamatkan benua Nether jika kamu datang. Membunuh Tian menyeringai, dengan lengkungan menggoda di bibirnya, hanya karena kamu bisa memasuki lubang hitam, bukan berarti kamu bisa menghentikanku. Banyak yang harus dikatakan. Ye Chen mengangkat bahu, langkahnya hilang. Membunuh langit diam, tertawa lebih menggoda, dan langsung menggunakan roda darah surga, tapi dia tidak punya waktu untuk mengolok-olok Ye Chen dibandingkan dengan Ye Chen, dia lebih tertarik pada benua Nether. Adapun Ye Chen, tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah ini setelah dia naik ke pangkat semi-kaisar. Kamu tidak bisa pergi. Ye Chen menceritakan kata-kata kering itu, dan mata ketiga di antara alisnya terbuka, itu adalah mata 9 roda yang dipinjam dari bayi roh kecil, betapa cerdiknya dia. Pada saat membunuh langit dan membuka jalan surga, mata Ji Ulun bergerak, dan waktunya sangat tepat. Kamu, 9 roda mata. Membunuh langit, 6 matanya yang bulat darah. Ketika dia melihat mata 9 roda, langsung kehilangan cahaya peri dan jatuh ke dalam memproklamirkan diri, dan dia juga menderita serangan balik, tiba-tiba menyembur darah. Yang memalukan bukanlah ini, tetapi bagian bawah tubuhnya yang telah keluar dari lubang hitam, sedangkan bagian atas tubuhnya yang masih berada di dalam lubang hitam, jalan surgawi, setelah menggunakan setengahnya, dia dikalahkan oleh Ji Ulunyan, yang membuat situasi menjadi tidak masuk akal. Dia malu, dan kesengsaraan surgawinya juga malu. Separuh di dalam, separuh di luar, apakah guntur dan kilat Laozi membelah atau tidak, apakah membelah di dalam atau di luar, atau terbagi menjadi dua bagian. Setengah terbelah di dalam, setengah terbelah di luar. N. Episode 2353 klik. Langit berbintang di mana benua Nether berada sangat luas dan dalam, dipenuhi dengan bubuk mesiu dan asap karena bencana guntur dan kilat, potongan-potongan ruang terbelah dan perlahan pulih. Langit berbintang saat ini tidak semeriah sebelumnya, cukup sunyi, tidak ada lagi tawa yang tak terkendali, tidak ada raungan putus asa dari langit, tidak ada lagi guntur yang mengguncang alam semesta, sunyi senyap. Termasuk orang-orang prasejarah, termasuk orang-orang surgawi, semuanya mengangkat kepala dan memandang ketiadaan dengan bingung. Tidak heran mereka seperti ini, hanya setengah dari tubuh mereka terbuka, dan kaki mereka masih berdebar karena ketiadaan. Adegan itu, sepertinya ada orang yang terjebak di sana, tidak bisa masuk atau keluar, pemandangan aneh seperti ini baru pertama kali saya lihat. Karena kesegaran, ada jeda dalam pertempuran ini. Ku bilang, itu pasti setengah dari tubuh Kilian. Tian Lao mengelus janggutnya. Orang tua itu menghitung, Ye Chen berhasil. Separuh tubuhnya ada di lubang hitam, separuh tubuhnya di luar, bagaimana anak itu melakukannya? Saya pikir, menendang selangkangan seharusnya sangat asam. Matahari tua ingin naik, mengambil batang besi, dan menikamnya. Kata Zundi Zuntian satu sama lain,
mengobrol dengan sangat emosional, dan setiap wajah terukir. Dengan ekspresi aneh, ada banyak orang menyentuh dagunya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika Anda mengatakan dia adalah kaisar nomor satu di dunia prasejarah, dia sangat kuat secara supernatural. Operasi ajaib seperti itu, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Melihat Great Desolate Army, wajahnya cukup aneh. Mulut setengah terbuka sudah lama tidak tertutup, dan mata di mata mewakili banyak kata. Apakah putra kaisar pembunuh surga Kana? Masuk atau tidak keluar, menunjukkan separuh tubuh, beberapa arti. Sejak saat itu, pertarungan yang seharusnya menjadi pertarungan hidup dan mati, karena setengah dari tubuh itu, atmosfer menjadi sangat aneh. Rasa penasaran masyarakat prasejarah masih sangat berat, bagaimana dengan berperang? Tidak terganggu sama sekali, tampaknya dibandingkan dengan benua Nether, mereka lebih langka di separuh tubuh Luthien itu. Orang-orang di surga sangat memotivasi diri sendiri, dan jarang memiliki kesempatan untuk bernapas, jadi cepatlah, perbaiki penghalang, dan saat memperbaiki, luangkan waktu sejenak untuk melihat ketiadaan, gambarnya sangat menarik. Masuklah untukku. Segera, ketenangan langit berbintang dipatahkan oleh kutukan yang keras. Di bawah tatapan semua orang, separuh tubuh Kilian itu menghilang. Tepatnya, dia diseret ke dalam lubang hitam oleh seorang tuan muda. Sampai separuh tubuh itu menghilang, Hong Huangren tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa ada orang lain di lubang hitam selain Luthien. Dan suaranya cukup familiar. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi semua kaisar surga bermata jernih dan mata mereka bersinar. Kaisar ke-10 Chu benar-benar pembuat keajaiban, dan dia benar-benar menyelesaikan krisis ini. Bisa dibayangkan lubang hitam luar angkasa saat ini pasti sangat hidup. Seperti yang mereka harapkan, itu lebih dari sekedar hidup, itu sangat hidup. Pound, pound, pound. Dalam ratusan juta guntur dan kilat, Ye Dasao menunjukkan kekuatan supernaturalnya, memegang tongkat besi, menghancurkan langit sepanjang jalan, tidak dapat mengangkat kepalanya, setiap tongkat lebih ganas dari yang berikutnya, itu benar-benar berdarah. Membunuh langit itu menyedihkan, dan menderita serangan balik mata roda darah. Karena dia diseret ke dalam lubang hitam oleh Ye Chen, dia tidak bisa mengangkat kepalanya setelah dihancurkan sepenuhnya. Itu adalah kejutan besar bahwa dia tertangkap basah. Datang lagi. Diiringi lolongan serigala, Ye Chen datang untuk membunuh lagi, mengangkat tongkatnya di tangannya, dan mengayunkan tongkat itu ke langit pembunuhan. Membunuh langit meraung, dan berhenti 1000 kaki jauhnya. Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, dia melihat hantu di depannya, dan Ye Chen telah membunuhnya lagi. Dia tidak mengayunkan tongkatnya, tetapi mengaitkan jari-jarinya, meraih bagian tengah alis Kilian. Jelas, dia ingin memburu mata roda darah 6 jalur Luthien. Gali, dia harus menggali, dan dia harus. Anda tahu, membunuh surga saat ini masih berada di tengah kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan surgawi dapat mematahkan mata roda darah. Dia tahu ini lebih baik dari siapapun. Dia menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memecahkan roda peri lebih banyak lebih dari sekali mata itu memproklamirkan diri, tetapi mata roda darah Kilian tidak bisa dibuka lagi. Killer memahami tujuannya, tetapi dia tidak akan hanya berdiri dan diburu, dan segera terbang kembali untuk melarikan diri. Ye Chen adalah seorang kaisar muda, dan dia juga seorang kaisar muda, dan dia masih merupakan tubuh yang abadi. Mata roda darah masih ada, dia memiliki keyakinan untuk memenangkan kembali kemenangan. Kesengsaraan surgawi dapat mematahkan mata roda darah, Ye Chen mengetahuinya, dan dia sendiri mengetahuinya. Sayang sekali, dia masih ditipu, hanya karena dia lebih banyak menatap mata Ye Chen, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam sihir surgawi samsara hebat Ye Chen. Meski hanya berhenti sesaat, Ye Chen sudah cukup melakukan banyak hal. Darah emas berceceran, dan Ye Chen mengambil mata darah ketiga Kilian dalam sekejap. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Ye juga menghadiahinya tongkat, yang cukup untuk berayun ribuan kaki. Pembunuh yang sedih, terbang terbalik, berulang kali dihantam oleh guntur dan kilat dari kesengsaraan surgawi. Tubuh emasnya terbelah dengan darah dan tulang, dan tongkat Ye Chen begitu kuat sehingga dia hampir memukulnya. Itu hancur berantakan. Ye Chen tidak terus menyerang, tapi menyegel Suelunyan. Hanya pada saat ini dia menghela nafas lega, dia telah memenangkan 90% kemenangan dengan mengambil mata roda darah Kilian, dan krisis di benua Nether untuk sementara terangkat. Ledakan. 3000 Zhang pergi, membunuh surga memperbaiki tubuh, mungkin tubuh abadi begitu berat sehingga ketika jatuh, lautan guntur yang diinjaknya runtuh, bentuknya sangat menyedihkan,
bermandikan darah segar, banyak otot dan tulang terkena, yang paling parah adalah lubang darah di antara alis, saat ini masih ada darah yang keluar, dan tidak ada lagi darah di mata. Ekspresinya cukup ganas dan terdistorsi, seperti hantu, menatap Ye Chen, mata emas yang seharusnya cerah bernoda merah darah, dan ingin menyemburkan darah. Salah perhitungan serius. Siapa sangka Ye Chen akan membunuhnya di lubang hitam, dan tanpa suara, dia memberinya tongkat, yang membuatnya lengah. Terlebih lagi, dia dibebani dengan mata 9 roda, menyebabkan dia menyebut dirinya darah mata roda, sebelum dia bisa bereaksi, pada saat yang sama, dia mengambil mata roda darah itu lagi. Semua ini tidak disengaja, itu direncanakan dengan hati-hati. Sayang sekali dia terlambat memahaminya, terlalu sombong, dan terlalu memperhatikan benua neter, sehingga Ye Chen memanfaatkan celah tersebut. Kecelakaan ini datang terlalu tiba-tiba. Jangan menatapku seperti itu, aku pengecut. Ye Chen berjalan dengan senyum santai, dan datang perlahan dengan tongkat besi di tangannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Mata Lutian merah, giginya terkatup, dan bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Pernahkah kamu meremehkanku? Senyum Ye Chen berangsur-angsur menghilang saat dia melangkah turun, wajah dan matanya terukir dengan ekspresi dingin. Dan saat dia mundur selangkah demi selangkah, momentumnya mencapai puncaknya lagi, dan dia membuka banyak metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Atas dasar ini, dia membuka pemakaman langit reinkarnasi besar, dengan 10 kali kekuatan tempur berkat, darah dan asal terjalin, Tao gemetar dengan para dewa, membuka dunia yang kacau, dan mengembangkan jalan yang kacau sepenuhnya di dalamnya, setiap gunung, setiap sungai, setiap rumput dan setiap pohon semuanya terukir dengan Taoisme, berdiri di dalamnya, dia seperti dewa perang yang tak tertandingi, kuat di seluruh dunia 8 pemborosan. Melihat ini, Lutian tiba-tiba mengerutkan kening, dan mundur selangkah. Kaisar yang menempati peringkat 1 di Hong Huang bukanlah orang bodoh, dia tidak memiliki mata darah, dia tidak dapat membuka penguburan langit darah, jadi dia tidak memiliki kekuatan tempur 10 kali lipat, di sisi lain, Ye Chen berada di bagian atas puncak. Satu naik turun, dia bukan lagi lawan Ye Chen, dan dia akan mati dalam pertarungan yang sulit. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri, dan sebuah kata kembali, di masa depan, aku akan membunuhmu. Kamu sudah mengatakan itu, masih bisakah kamu membiarkanmu pergi? Ye Chen mendengus dingin, mengambil langkah besar, menyusul Kilian, dan memukulinya dengan tongkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Paung! Kiling, yang melarikan diri, dipukul lagi dengan keras, dan sosoknya terhuyung-huyung. Kaisar Dao Fuxi. Ye Chen berteriak keras, mengangkat tangannya 9981, dan menutupi Ye Chen, terhubung satu sama lain. Merusak. Pembantaian Tianhuo berbalik, dengan pedang abadi-abadi di tangannya, dia menggambar sungai abadi dengan satu pukulan pedang, mematahkan jalan Kaisar Fuxi. Bersenandung. Ye Chen memukulnya dengan tongkat, dan dia memblokir langit, tapi dia juga setengah berlutut karena pukulan itu, darah muncrat dengan liar. Memang, tanpa Liu Dao Suelunyan, dia bukan lagi lawan Ye Chen, dan kekuatan tempurnya benar-benar ditekan, dengan 10 kali berkat kekuatan tempur, betapa mendominasi. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, 2 petir menyambar, satu hitam dan satu putih, dan apakah itu Killing Sky atau Ye Chen, semuanya benar-benar hancur. Punggung Ye Chen meledak, dan Killing Sky tidak jauh lebih baik. Seluruh lengannya dipotong darah dan tulang runtuh dan terbang. Ini bukan 2 petir biasa, bahkan Ye Chen terkejut, malapetaka tubuh abadi benar-benar aneh, bahkan tubuh suci kuno tidak tahan. Karena 2 petir ini, keduanya terbelah. Membunuh langit masih berani bertarung, bermandikan guntur, dan melarikan diri dengan nyawanya. Dia berbeda dari Ye Chen. Ini adalah bencananya. Sulit untuk menghentikannya menekan dengan satu telapak tangan. Oleh karena itu, dia membutuhkan waktu untuk selamat dari malapetaka, daripada bertarung mati-matian dengan Ye Chen. Kemana harus lari? Ye Chen mendengus dingin, berubah menjadi tubuh perang suci, dan menghilang seketika pada saat bersamaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan arah di mana surga pembunuh melarikan diri, karena ada tanda reinkarnasi di sana, yang terukir sejak dia memasuki lubang hitam. Kecepatan Thor masih sangat dahsyat. Gulungan. Membunuh langit mendesis, memotong langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang. Ye Chen marah, dan dia bahkan tidak memiliki penghindaran, dia melawan pedang dengan kekacauan besar, mengayunkannya dengan tongkat, dan mengayunkan Lutian keluar, dan tubuh perinya hancur berkeping-keping. Ubah saya. Badan Dharma Jihad datang dari belakang, melihat pria yang dipegangnya,
Itu adalah kebocoran samping yang mendominasi, tapi itu adalah tempat tidur, Tepatnya, itu adalah kursi naga. Putih kursi naga giok. Atau itu tubuh Dharma Ye Chen, semua yang ada di dunia bisa menjadi senjata, asalkan bisa digunakan, belum lagi kursi naga giok putih, bahkan gunung bisa dipindahkan untuk menghancurkan orang. Ledakan. Kekuatan kursi naga giok putih masih sangat mendominasi, dan langit pembunuh yang terbang terlempar keluar lagi. Tubuh peri baru saja sembuh, dan terbelah lagi, dan darah emas menyembur keluar dari celah. Gambar-gambar berikutnya cukup alami. Ye Chen di timur, memegang batang besi Ling Qiao, dan tubuh Dharma di barat, memegang kursi naga giok putih. Satu dewa dan tubuh Dharma lainnya bekerja sama secara diam-diam. Seolah-olah kaisar nomor satu di dunia prasejarah telah berubah menjadi bola bisbol dan dipukuli bola-balik oleh kedua orang ini. Dalam adegan ini, belum lagi orang luar, dua makhluk tertinggi di dunia bawah mau tidak mau menghela nafas, tahukah Anda, mereka masih mengalami bencana. Memalukan dipukuli bola-balik oleh kalian berdua. Membunuh langit lebih dari memalukan, dia menjadi gila, meraung histeris, siapa dia? Dia adalah tubuh abadi, kaisar yang menempati urutan pertama di dunia prasejarah, pernahkah dia begitu sengsara, dan diperkosa dengan kejam oleh dua binatang buas dalam malapetakannya sendiri? Dia ingin melarikan diri, tetapi dia disengaja dan tidak memiliki kekuatan jejak reinkarnasi Ye Chen terukir di semua sisi lubang hitam, tidak peduli dari mana dia melarikan diri, dia akan diblokir kembali. Selain itu, dari mana datangnya batang besi dan kursi naga? Mereka begitu ganas sehingga dia bahkan tidak bisa menahan tubuh abadinya. Lebih mendominasi dari tongkat itu. Selain itu, ada malapetaka. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua sambaran petir yang mengerikan, yang membuatnya sengsara. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi membedakan timur, barat, selatan, utara. Lubang hitam itu hidup, dan dunia luar juga hidup. Suara gemuruh kesengsaraan surgawi dapat terdengar dari dunia luar dari waktu ke waktu, tetapi sumbernya tidak dapat ditemukan. Inspeksi visual menunjukkan bahwa Qilian disiksa secara brutal. Seng Zun mengangkat matanya dan menyentuh dagunya. Aku belum melihatnya. Ye Chen mungkin telah mengambil 6 mata darahnya. Tanpa mata darah, dia jelas bukan lawan Ye Chen. Mungkin, Kaisar ke-10 keluargamu masih hidup. Kamu akan menjadi diambil oleh Killing Sky. Mendengar kata-kata ini, mata semua langit dan manusia menyala, dan cahayanya masih terang. Kalimat yang ceroboh akan selalu mengingatkan orang pada seseorang, Han Jiang. Di masa lalu, ketika tanah kering sedang melintasi malapetaka, Ye Chen tidak begitu aktif di bawah malapetaka. Dia membawa tongkat besi dan memukuli tanah kering di seluruh langit. Tanah kering yang mengadu langit dibuat terpana oleh Ye Chen sebagai kartu truf, dan dia mengadu Hong Huang sekali. Dalam pertempuran itu, Hong Huang tidak tahu berapa banyak orang yang mati tersambar petir. Kali ini adalah waktu lain untuk membunuh langit dan melintasi malapetaka. Situasinya sangat mirip. Mungkin, adegan sejarah akan terulang kembali. Kaisar Harimau Putih tertawa. Itu pasti akan terjadi lagi. Di antara banyak kaisar semu, terutama Kaisar Semu Dacu, dia memiliki ekspresi terdalam. Mereka tahu orang seperti apa Kaisar ke-10 Dacu itu. Jika Anda tidak menipu Hong Huang sekali, maka kamu tidak akan dipanggil Ye Chen. Pada saat yang sama, mata orang-orang di surga secara kolektif memandangi pasukan besar, dan kata-kata di mata mereka cukup jelas, jangan bergerak, diam, menunggu disambar petir. Langit sedang melihat Hong Huang, tetapi Hong Huang melihat ketiadaan, masing-masing dari mereka mengerutkan kening, hanya mendengar suara gemuruh kesengsaraan surgawi, tetapi tidak melihat Killing Heaven keluar, pasti ada yang salah di lubang hitam. Ye Chen pasti ada di antara mereka. Kaisar klan Qiongqi mengertakkan gigi dengan wajah ganas. Tidak ada yang menanggapi kata-katanya, dan tidak ada yang membantahnya. Ye Chen ada di antara mereka, jadi apa yang perlu Anda katakan? Ketika Ye Chen disebutkan, gigi Hong Huang gatal karena kebencian. Selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa baik situasinya dengan Ye Chen, itu akan kacau balau, tidak hanya tidak dapat memanfaatkannya, tetapi juga menderita kerugian besar setiap saat. Sama seperti saat ini, situasi yang seharusnya baik, tetapi karena penampilan Ye Chen, sering terjadi kecelakaan membunuh langit belum keluar dari lubang hitam sampai sekarang, yang cukup untuk membuktikan semuanya. Untuk beberapa alasan, kaisar dari semua klan, dan bahkan setiap orang prasejarah, tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan firasat ini, disertai dengan gemuruh yang tampaknya tak terlihat, menjadi semakin intens. Benar saja, firasat mereka menjadi kenyataan. Masih di bawah pengawasan semua orang, Killing Heaven keluar, sudah menjadi manusia berdarah, sungguh kata yang menyedihkan.
Dia keluar, dan kesengsaraan surgawi mengikuti. Tidak masalah, yang penting adalah tubuh berdarah Killing Heaven jatuh ke sisi Great Desolate Army, dan melewatinya bersama dengan malapetaka yang mengerikan. Episode 2354 Sejarah berulang dengan sendirinya. Saat langit keluar dari lubang hitam, ketenangan langit berbintang langsung hancur, miliaran petir mengguncang hati dan pikiran dunia, dan rasa kehendak dewa menyelimuti dunia. Ledakan. Gemuruh. Memandang jauh, Killing Sky, yang jatuh ke arah Great Desolate Army, sekecil semut, tapi itu bisa diabaikan, tapi Heavenly Tribulation-nya cukup ganas merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, semuanya jenis guntur dan kilat, terjalin dan menari bersama untuk membentuk tangan besar yang menggelegar menutupi langit, membawa kekuatan menghancurkan dunia, memusnahkan pasukan besar, seolah-olah untuk memusnahkan ini. Kumpulan makhluk pertama dari awal dunia. Bajingan. Suara marah Hong Huang, seperti guntur abadi, mengguncang langit peri dari bidang bintang. Melihat surga pembunuh datang ke sisi ini, bagaimana dia berani berhenti? Surga dan manusia tidak tahan bencana mereka, sama seperti orang prasejarah tidak tahan. Gambar langit berbintang menjadi besar untuk sementara waktu. Tentara prasejarah yang mengelilingi benua Nether tampak seperti lautan gelap pada pandangan pertama, tetapi karena bencana, adegan pasang surut dipentaskan, dari kaisar klan di tingkat puncak hingga tentara di tingkat kaisar, semuanya melarikan diri. Membuang helm dan baju besi mereka, mereka dikalahkan. Meski begitu, masih ada yang berjalan lambat dan ditarik untuk pasif menanggapi perampokan tersebut. Engah. Bunga-bunga darah yang cantik itu halus dan indah, mekar di langit berbintang, dan orang-orang prasejarah terkubur di bawah malapetaka. Ada banyak orang bijak dan kaisar semu, dan bintang-bintang mati juga sulit untuk mengalahkan guntur dan kilat. Bencana mereka diledakkan satu persatu, dan bahkan pasir sungai bintang terbelah menjadi abu terbang kabut darah memenuhi udara, bergelombang dan berguling, menambahkan lapisan darah ke langit berbintang. Sialan. Kaisar dari semua klan meraung marah, memuntahkan darah di tempat, bukan karena luka, tapi karena amarah. Ini pertama kali, setiap kali banjir berkumpul, pasti ada hukuman dari surga dan dewa, dan orang-orang di surga akan melewati malapetaka. Lupakan saja, aku, kaisar kehancuran besar, melewati malapetaka, tetapi masih tidak bisa lepas dari akhir diretas. Mungkinkah milikku klan besar kehancuran besar memiliki wajah yang tidak pantas untuk diretas? Sialan. Lutian juga meraung, matanya merah padam, rambutnya acak-acakan, dia sudah terbang secara horizontal, dia menstabilkan sosoknya, dan segera terbang menjauh dari pasukan prasejarah. Kemana harus pergi? Ye Chen datang langsung, tanpa kata-kata pembukaan, dia membalikkan langit dengan tongkat, dan kecepatan terbangnya lebih cepat daripada pria prasejarah yang melarikan diri. Kaisar yang menduduki peringkat nomor 1 di era prasejarah juga tidak memihak, dan jatuh ke dalam pasukan prasejarah. Malapetakannya seperti plester kulit anjing, dan dia mengikutinya seperti bayangan, dimanapun dia berada, akan ada guntur dan kilat. Engah. Ini adegan berdarah lagi, tidak peduli seberapa misterius metode pelarian orang kuat prasejarah itu, dia tidak bisa lepas dari sambaran petir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ketika datang ke malapetaka, dewa masih sangat adil, tetapi dalam lingkup malapetaka, tidak peduli apakah Anda kaisar semu atau orang bijak yang agung, tidak salah untuk menyetujui, dan guntur dan kilat, pemimpin semu juga pencuri, dan cahaya adalah daging, runtuh, dan dalam kasus yang parah, menjadi bencana. Raungan, geraman, dan jeritan, diiringi guntur seperti lonceng kematian, terjalin menjadi lagu pemakaman, yang bergema tak terbatas di seluruh dunia, semuanya dari tentara prasejarah yang tragis. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda tidak melakukan apa-apa, jangan berkumpul, mudah disambar petir. Melihat tentara prasejarah yang melarikan diri, semua makhluk surgawi di benua Nether telah masuk ke dalam kehampaan, masing-masing dari mereka melangkah dan menyelidiki, menatap Tuan Muda Ye. Untuk memamerkan kehebatannya. Pemandangan sebesar itu pastilah tubuh suci kuno yang sunyi. Kaisar semu Xuan Huang semua tertawa, kesuraman sebelumnya telah menghilang, dan gambaran saat ini sangat menggoda. Kaisar ke-10 Great Chu benar-benar ahli dalam bermain guntur. Kaisar semu dari benua Nether juga mengelus janggutnya dengan penuh arti. Selama bertahun-tahun, Hong Huang tidak tahu berapa kali dia diretas. Perkelahian menjadi lebih dan lebih tragis setiap kali tubuh suci itu tak terkalahkan, tetapi bisa dihukum oleh orang lain. Akhirnya kembali ke kota. Kaisar semu Dacu menegakkan punggung mereka, yang merupakan kegembiraan, dan itu adalah kenyamanan.
Di antara 11 kaisar Dacu, Ye Chen luar biasa. Dengan dia, tidak ada krisis yang tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, Kaisar Semu Surga memandang Ye Chen dengan makna yang dalam di mata mereka. Dari tubuh Ye Chen, mereka melihat rasa aman seperti keyakinan. Di punggungnya, fajar bersinar, tidak peduli seberapa gelapnya dunia ini. Juga bisa memantulkan cahaya harapan. Artefak pengorbanan Kaisar, hancurkan dia. Ketika semua langit dan orang-orang melihatnya, terdengar suara gemuruh dari langit berbintang. Mereka adalah kaisar dari semua klan di masa prasejarah dan sunyi sepi, melarikan diri karena malu, mereka melarikan diri ke bintang-bintang kuno yang mati, menginjak puncak 8.000 zang satu persatu, dan menunjuk ke satu sisi dengan pedang mereka, dan apa yang mereka tunjuk dia adalah putra kaisar dewa, dia adalah orang yang melintasi malapetaka, dan cara paling langsung untuk menghancurkannya adalah dengan menghancurkannya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di bawah perintah, puluhan prajurit kaisar gemetar, hukum kaisar bertahan, dan kekuatan kaisar meluap. Setiap senjata kaisar menyapu seberkas cahaya abadi dan menembak ke langit. Lagi pula, bukan kaisar sendiri yang meninggal, saya tidak merasa tertekan, yang terpenting adalah saya bisa mengakhiri malapetaka. Apakah kamu melihat, kamu orang-orang dari hutan belantara tidak ingin melihatmu? Ye Chen langsung menebas ke sisi Lu Tian. Dan dengan Lu Tian, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Kisah puluhan tentara kaisar tidak berhenti karena hilangnya mereka berdua. Langit berbintang langsung meledak, dan dengan hilangnya langit pembunuh, kesengsaraan surgawi juga dimusnahkan. Kembali dengan cepat. Kaisar klan Qiongqi mendesis, mengetahui bahwa dia merindukan langit pembunuh, dan juga mengetahui bahwa langit pembunuh dibawa ke dalam lubang hitam oleh Ye Chen, entah seperti apa langit berbintang itu ketika mereka keluar sekali lagi, yang disebut tombak terang itu mudah disembunyikan, panah tersembunyi sulit dicegah, itulah alasannya, jika Anda tidak tahu akan keluar dari mana, maka sembunyikan jauh-jauh. Ledakan. Gemuruh. Di dalam lubang hitam, Guntur mengamuk, dan tidak lama kemudian terdiam, lalu bergemuruh lagi. Jika aku memiliki mata roda darah, aku akan membunuhmu. Lu Tian meraung. Jika sumber asliku lengkap, kamu akan mati lebih buruk lagi. Ye Chen mendengus dingin, ini benar, sumber aslinya tidak lengkap, dan malam itu bisa sedikit lebih baik. Belum lagi sumber aslinya yang lengkap, mitos bahwa tubuh suci kuno tak terkalahkan pada tingkat yang sama, tidak salah. Saat berbicara, dia mengangkat kakinya untuk melangkah, mengayunkan tongkatnya dan terbang menuju Lu Tian. Sebelum Lu Tian dapat menstabilkan sosoknya, dia datang lagi dalam sekejap, memegang Tian-Tian di satu tangan, dan berjalan keluar dari lubang hitam ruang. Menghitung arah dan posisi. Luar biasa tepat. Benar saja, begitu mereka berdua keluar, beberapa orang dari hutan belantara terbunuh. Engah, engah, engah. Bunga darah yang halus dan indah sering mekar, bukan hanya satu atau dua, tetapi berkeping-keping, banyak tubuh orang prasejarah runtuh, dan jiwa mereka melarikan diri dengan berbahaya, dan mereka yang memiliki fondasi lemah, tidak peduli kuasi kaisar, juga bahkan generasi muda akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Ada banyak orang di sana, ayo pergi ke sana. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku akan meninggalkanmu sendirian. Lari, kemana harus lari? Langit berbintang dipenuhi dengan Ye Chen berteriak, dan pria itu juga sangat sopan, dia menganggap langit pembunuh sebagai bola bisbol, dan tongkat besi Ling Qiao miliknya adalah kelelawar, siapapun yang memukulnya lebih sering, dan, dengan sisa 3 titik kekuatan, surga pembunuh sangat berharga, jadi dia tidak bisa dipukuli sampai mati dengan satu tongkat. Sejak saat itu, adegan sejarah terulang kembali. Tidak hanya langit dan manusia, bahkan orang-orang prasejarah juga merasakan hal ini. Memikirkan kembali mantan Kaisar Han Jiang, pada saat kritis, dia juga menarik perampokan kuasi kaisar. Sangat memalukan, sangat mirip dengan pemandangan saat ini, sebagai putra kaisar, yang satu di peringkat kedua, dan yang lainnya di peringkat pertama. Mereka benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar ke surga. Ini kartu yang bagus. Dia dipukuli berkeping-keping. Ah! Pembantaian menggertakkan giginya, wajahnya ganas seperti hantu, raungannya datang dari jiwa, raungan histeris, dia adalah putra kaisar, peringkat pertama di dunia prasejarah, tubuh abadi tertinggi, di depan Ye Chen dari peringkat yang sama, tidak ada kekuatan menangkis benar-benar dianggap sebagai bola, dan dipukul terbang di seluruh langit berbintang, saya tidak tahu berapa banyak tentara prasejarah yang membunuhnya. Ah! Kaisar dari semua klan prasejarah melolong, marah sampai menghancurkan hati mereka, melarikan diri jauh-jauh, tidak berani tinggal, mengutuk Ye Chen dan membunuh langit di dalam hati mereka. Kau sialan,
kau datang jauh-jauh dari ribuan mil, bukan untuk membantu, tetapi untuk menipu rekan satu tim Anda, kan? Anda tidak hanya gagal untuk memecahkan pesona pelindung langit di dunia bawah, tetapi Anda juga membunuh satu demi satu orang prasejarah saya. Anda benar-benar layak atas reputasi Anda sebagai orang nomor satu di era prasejarah, dan Anda juga baik pantas mendapatkan nomor satu karena kemampuanmu menipu keluargamu sendiri. Tes tes tes. Melihat langit berbintang, para dewa mendecakkan lidah mereka lagi. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa dalam keadaan tertentu, kesengsaraan surgawi memang lebih baik daripada senjata kaisar. Semakin banyak orang berkumpul, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat darahnya, kesengsaraan surgawi semakin ganas. Tidak hanya mereka menempati semuanya, tetapi mereka juga terlibat dengan Ye Chen, penjahat yang menentang surga itu. Ada bau barbecue. Tidak hanya kuasi kaisar yang mengangkat hidungnya. Tidak hanya dia bisa menciumnya, tapi semua orang yang hadir juga bisa menciumnya. Hong Huang juga menolak pemukulan itu. Seseorang akan keluar jalan-jalan. Yang mulia naik ke langit dalam satu langkah, dan meninggalkan benua Nether, masih memegang pedang Xuan Yuan. Ada banyak orang di surga, dan dia satu-satunya yang keluar. Siapa yang membuatnya menjadi orang yang kejam? Jalan Kaisar dan Malapetaka Dewa sebelum keabadian gagal membunuhnya, apalagi Malapetaka Surgawi yang membunuh langit. Itu juga berkat Diji dan Jenderal ke-6 yang tidak ada di sini, jika tidak, mereka bertiga akan berjalan beriringan, satu juga selamat dari Malapetaka Kaisar, dan yang lainnya berjalan di bawah Malapetaka Kaisar, semuanya mampu untuk melawan dan melawan. Saya tidak takut dengan hukuman ilahi membunuh langit. Sayang sekali Diji dan Jenderal ke-6 sama-sama berada di tengah-tengah perampokan, sehingga tidak bisa mengikuti acara sebesar itu. Karena Yang Mulia bergabung, kesengsaraan surgawi yang sudah mendominasi menjadi lebih besar. Dia menanggapi kesengsaraan Kaisar Semu, dan dia sangat gelisah, memegang pedang Xuan Yuan, mengejar sepanjang jalan dan memotong sepanjang jalan. Harus dikatakan bahwa pria kejam yang selamat dari Malapetaka Kaisar memang tidak dibangun. Pedang-pedang itu menghancurkan dunia. Selain kekuatan ilahi yang ekstrim, ia juga memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Tidak dapat menahan pedangnya, teriakannya terselamatkan, dan dia langsung pergi ke dunia bawah. Senjata pengorbanan kekaisaran, ledakan dia. Kaisar dari semua ras di alam liar masih melolong, menghindari Malapetaka jauh, mengayunkan pedang pembunuh dengan panik, dengan mata merah akan menyemburkan darah. Bersenandung. Lusinan tentara Kaisar Desolate besar berdengung lagi, dan pada saat yang sama, menyapu Kaisar Dao Xianmang. Namun, yang dituju Hong Huang saat ini bukanlah membunuh langit dan Ye Chen, tetapi Yang Mulia yang membunuh semua arah. Sialan, kamu tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Mari kita kenali itu. Dapat dilihat bahwa ekspresi orang suci itu tiba-tiba berubah, dan dia langsung melemparkan jalan keluar Kaisar. Dia dapat membawa satu atau dua senjata Kaisar. Jika lusinan senjata Kaisar menyerang bersama, itu lain cerita. Di sisi lain, Tuan Muda Ye memegang tongkat dan mengejar Killing Sky sepanjang jalan. Begitu dia menyusul, dia akan memukulnya dengan tongkat tanpa ragu. Dari awal hingga akhir, dia menganut gaya bertarung, dimanapun ada banyak orang, dia akan bertarung. Adapun Seng Zun, dia tidak khawatir tentang itu, jadi bagaimana dengan pria yang memiliki kemampuan hebat untuk menyelamatkan hidupnya? Belum lagi, Yang Suci memang sedang buang air kecil, dan dia benar-benar menghindari pengetahuan cara Kaisar. Setelah selesai, dia mengambil pedang Xuan Yuan dan kembali ke benua Nether dengan damai. Memegang pedang dan menutupi pinggangnya dengan satu tangan, dia berjalan dengan pincang, menghindari pengetahuan Kaisar, dan menderita luka parah, dan darah tua menyembur keluar seteguk. Kenapa kamu tidak jalan-jalan lagi? Tian Lao mengelus janggutnya dan melirik orang suci itu. Entah kenapa, masih ada keberuntungan di matanya. Semua orang tua yang hadir memiliki ekspresi seperti itu. Ketika dia dilecehkan, dia merasa sangat bahagia. Sekelompok pengecut. Seng Zun tidak menganggapnya serius. Setelah dilecehkan, setidaknya aku berani keluar dan melihatmu satu per satu. Bos tidak berani mengambil risiko, dan dia masih memiliki wajah untuk berbicara tentang saya. Kaisar Semu juga berkulit tebal, mengapa mereka tidak keluar? Puluhan tentara kekaisaran di Hong Huang hanya untuk menonton. Belum lagi mereka, meskipun tubuh suci wanita datang, mereka tidak berani menolaknya. Ini disebut pengetahuan diri. Jika mereka tidak memiliki kemampuan Ye Chen untuk menghindari pengetahuan Kaisar, mereka akan jujur. Lari, kemana harus lari? Ketika berbicara tentang Ye Chen, itu benar-benar omong kosong, dan kutukannya sangat keras. Di bawah tatapan langit dan manusia, dia mengambil tongkatnya dan mengayunkannya untuk membunuh langit.
Menghadap ketiadaan, pasukan seperti lautan yang luas dan luas tertegun oleh mereka berdua. Mereka mengejar mereka sepanjang jalan, dan tidak ada yang berani berbalik dan bertarung. Serangan balik sesekali juga merupakan pengetahuan dari jalan kaisar, tetapi di depan Ye Chen, itu hanya pajangan. Jangan ragu untuk masuk dan keluar dari lubang hitam ruang angkasa, dan Anda tidak takut dibunuh oleh kaisar. Pergi untuk melihat Killing Sky, sungguh menyedihkan, tubuh abadi, berlumuran darah dan tulang, dan ketahanan yang mendominasi, tidak dapat menahan kekuatan bencana, dan batang besi Ye Chen, bagaimana mungkin ada bentuk manusia di semua. Ketika kekuatan tempur benar-benar ditekan, tidak ada kekuatan untuk berbalik. Anda tidak bisa berjalan jika Anda mau, dan Anda tidak bisa bertarung jika Anda ingin bertarung. Namun, kaisar ini masih sangat termotivasi, dia selalu merasa bahwa dia adalah orang kecil, dan dia masih bisa menyelamatkannya. Saya tidak tahu akhirnya. Bersenandung. Tidak mau kesepian, senjata kekaisaran prasejarah, disertai dengan suara gemuruh, sekali lagi menyapu cahaya abadi dari jalan kaisar meskipun tidak bisa mengenai Kilian dan Ye Chen, itu bisa mengulur waktu. Saya tidak tahu berapa kali, Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam dengan lutian di tangannya. Bencana menghilang dalam sekejap, dan tentara prasejarah yang melarikan diri akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Beberapa melarikan diri, beberapa menonton, atau menyembah gerbang domain. Seluruh langit berbintang kacau balau. Kali ini, intervalnya agak lama. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak keluar dengan lutian. Terlebih lagi, Hong Huang tidak berani gegabah. Mungkin dia akan keluar di saat berikutnya dan memberi mereka kesempatan. Makanan enak, engah. Bunga darah bermekaran di lubang hitam, dan Ye Chen meledakkan Killing Sky dengan sebatang tongkat. Kali ini, dia tidak berpikir untuk keluar lagi, karena batas waktu untuk pemakaman langit reinkarnasi besar semakin dekat, dan bencana yang membunuh langit secara bertahap melemah, untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga. Dia adalah tubuh yang suci, dan dia memiliki penyesalan di dalam hatinya. Kali ini, jika malapetaka itu akan lebih hidup, malapetaka orang lain, bagaimana itu bisa berguna baginya, dia akan bertarung lebih banyak lagi. Aku tidak berdamai. Lolongan membunuh Tian dipenuhi dengan amarah yang luar biasa, dan dia memotivasi diri sendiri. Dia tidak melawan Ye Chen dan melarikan diri sepanjang jalan. Ketangguhannya yang mendominasi mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka. Kamu tidak bisa pergi. Ye Chen mendengus dingin, bermandikan guntur dan kilat di langit. Dia berlari sepanjang jalan dan berteriak sepanjang jalan, dia mengejar sepanjang jalan dan bertarung sepanjang jalan, dia tidak menahan tangannya, dan tidak perlu menahannya. Episode 2355 Kekal. Ledakan. Gemuruh. Tidak ada malapetaka di langit berbintang, tetapi suara gemuruh tidak ada habisnya, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Saya hanya tahu bahwa seluruh ketiadaan berdengung, dan saya hanya tahu bahwa pertempuran di lubang hitam sangat berdarah. Semua makhluk surgawi mendongak, meskipun mereka tidak tahu gambar lubang hitam, mereka tahu bahwa Tuan Muda Ye menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak lagi menggunakan dewa pembunuh para dewa untuk menghukum banjir, yang membuktikan bahwa Ye Chen akan membunuh langit. Melihat Hong Huang dari kejauhan, mereka sepertinya menebak sedikit, mereka tidak merasa tertekan, tidak hanya merasa tertekan, tetapi mereka masih bersemangat, bahkan jika Ye Chen tidak membunuh Tian. Mereka masih ingin menebusnya. Karena malapetaka Anda, pasukan koalisi ketiga kami menderita kerugian besar dan pantas dihukum. Kalau mau bicara tentang tentara prasejarah, sungguh miris. Sepintas, lebih dari setengahnya bermandikan darah. Ada banyak orang yang kehilangan tubuh mereka, hanya menyisakan roh primordial yang berkedip-kedip. Kereta giok besar juga hancur berkeping-keping, seperti sisa-sisa tentara yang kalah, dikumpulkan dari semua arah, mengejutkan dan mengejutkan. Bunuh aku. Kaisar klan Qiongqi yang marah meraung dengan gila. Membunuh. Tentara Great Desolate yang disambar petir meraung di seluruh bintang, berkumpul lagi, dan mengelilingi benua Nether. Terlihat ada wajah yang mengerikan dan terdistorsi, dan sepasang mata, apakah itu mata emas, mata perak atau mata ungu. Ditutupi dengan mata merah, sangat merah, dan giginya terkatup, sehingga sulit untuk menyembunyikan tirani dan haus darah. Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah. Langit dan orang-orang mendengus dengan dingin, karena mereka tidak akan jatuh ke dalam angin, tidak akan ada bencana, dan tidak mudah untuk meledakkan penghalang pelindung langit Netherworld. Sekali lagi, benua Nether dikepung. Dengan Nether sebagai pusatnya, pasukan prasejarah menutupi langit berbintang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan cahaya di dunia, lusinan artefak kekaisaran seperti putaran matahari, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Membunuh.
Mengikuti perintah Kaisar klan Qiongqi, semua prajurit Kaisar Hong Huang gemetar, menembakkan cahaya peri yang merusak. Membunuh. Tentara prasejarah juga meraung, dan mereka tidak menganggur, baik mendesak senjata sihir, atau menyadarkan barisan pembunuh, atau kekuatan magis gaib, menabrak benua neter tanpa topi, dan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, semua organ dalam hancur dalam kemarahan, untuk melampiaskan kemarahan di hatinya dengan menyerang dunia bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara gemuruh lain, mengguncang alam semesta lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, bayangan pedang, dan cahaya ilahi menghantam penghalang pelindung langit, menghapus percikan terang, tetapi mereka tidak bisa mengguncang formasi abadi Kaisar. Namun, Hong Huang cukup gigih, seperti disuntik darah ayam, seperti makan bubuk mesiu, dan menyerang mati-matian, yang mengetahuinya adalah orang-orang dari suku Hong Huang, tetapi yang tidak mengetahuinya mengira mereka semua orang gila. Jika kamu tidak memiliki lusinan artefak kekaisaran, aku akan membuatmu menangis. Yang Mulia bersumpah, pedang Suanyuan di tangannya telah lama lepas dari tangannya, dan dia telah menjadi formasi peri kaisar, dan dia adalah selalu berpikir untuk membunuhnya namun, dia telah selamat dari malapetaka kaisar. Orang-orang yang kejam juga takut pada tentara kaisar yang ekstrim, satu atau dua bukan apa-apa, jika ada lusinan tentara kaisar yang ekstrim, jika mereka ingin berjuang keras, mereka harus setidaknya menjadi tubuh suci. Ada begitu banyak orang, begitu banyak kaisar, begitu banyak hal, kehendak prasejarah. Lelaki tua itu menghela nafas, berdiri di puncak gunung, dan bekerja sama dengan lelaki tua itu, dia mengendalikan lingkaran sihir. Aku benar-benar ingin membawa iblis surgawi ke sini dan membiarkan Hong Huang bertarung habis-habisan. Kaisar Kerasuci mengutuk, dan Kaisar Kuiniu juga sangat marah. Seekor monyet dan sapi adalah kombinasi kemanapun mereka pergi, berdiri dalam posisi yang sama. 8.000 tahun Onzang Juyue, menjaga posisi. Kaisar Kuasi dan biksu surga lainnya juga tidak menganggur, baik dalam kelompok 3 atau dalam tim 5, menjaga posisi formasi peri kaisar manusia, dan memberkati senjata kaisar tertinggi. Langit berbintang hidup, dan lubang hitamnya juga hidup. Membunuh langit, yang melarikan diri, dihentikan oleh Ye Chen lagi, dan dia memukul setengah dari tubuh peri dengan tongkat. Beri aku untuk membunuh. Mata emas Killing Sky berwarna merah, penuh kegilaan, dan dia mengorbankan lebih dari 800 artefak magis sekaligus, tanpa kecuali, mereka semua adalah prajurit suci yang hebat. Ada lebih dari 800 tentara suci, dan pertempurannya cukup besar, seperti bintang, bersinar dengan cahaya berbagai warna, dan aliran banjir mengalir, dan setiap aliran seberat gunung. Selain itu, Kilian juga mengorbankan 2 pedang abadi, prajurit suci agung dan prajurit kaisar semu, seperti bulan dan matahari, keduanya bersinar terang. Siang Ye Chen ingin mengulur waktu untuk dirinya sendiri untuk melarikan diri. Bersenandung. Kuali yang kacau berdengung, tidak hanya dipanggil untuk terbang keluar, tetapi tidak bisa menahan kegembiraan, tubuh Kuali menjadi besar, sederhana dan alami, tetapi juga bercampur dengan sentuhan roh jahat, itu berubah menjadi sebuah penglihatan. Dengan sendirinya, mengembangkan jalan, dan memperkuat kata-kata Dunjiatian yang saling bertabrakan sepanjang jalan. Tanpa urutan tertentu, kursi naga giok putih juga terwujud, dan pola peri yang digambar dengan berdiri dihidupkan kembali satu per satu dan diedarkan dengan sendirinya. Tidak ada kekuatan gaib, sampai jatuh. Ledakan, paung, retakan, dentang. Suara seperti ini sangat berisik, dan salah satu senjata ajaib untuk membunuh langit sangat rapuh di depan kuali yang kacau dan kursi naga giok putih, satu demi satu, itu dihancurkan, dan pecahannya tidak dapat lepas dari bencana, dan ditelan oleh kuali yang kacau tak satu pun dari mereka yang tersisa. Zeng. Pedang abadi yang tidak bisa dihancurkan dari Great Saint Soldier datang, menyerang dirinya sendiri, dan menebas Chaos Cauldron dengan satu pedang. Bersenandung. Chaos Cauldron memutuskan untuk tidak melakukannya, itu menetap dan berdengung, dan momentumnya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa bulan, ia menghadapi pedang ini lagi. Sayang sekali gagal memenangkan pedang abadi-abadi malam itu. Itu tidak akan dilewatkan kali ini. Tuannya itu adalah fisik suci, tak terkalahkan di level yang sama, dan senjata natal dari fisik suci juga tak terkalahkan di level yang sama, jadi tidak bisa menghina prestise tuannya. Zeng. Pedang abadi Kaisar Zun seperti pelangi panjang, menyerang kursi naga giok putih. Bersenandung. Kursi naga giok putih tidak menunjukkan kelemahan, dan tidak mungkin menunjukkan kelemahan, sama seperti batang besi Lingqiao tentara kaisar. Paung. Kapan? Paung. Di tengah suara gemuruh kesengsaraan surgawi, suara benturan logam sangat tajam. Pedang abadi dari prajurit suci agung bertarung melawan kuali kekacauan,
dan pedang abadi dari prajurit Kaisar Semu bertarung melawan kursi naga giok putih. Tidak sulit untuk melihat apakah itu Chaos Divine Cauldron atau White Jade Dragon Chair, mereka juga lebih unggul, dan kedua pedang abadi tidak dapat mengangkat kepala mereka. Keduanya sangat ambisius, Ye Chen mau tidak mau kehilangan prestise. 8.000 kaki jauhnya, pembunuh yang melarikan diri ditangkap dan mengorbankan 800 artefak magis, bahkan menggunakan artefak kelahirannya, tetapi gagal menghentikan Ye Chen dan diblokir lagi. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi, Ye Chen berkata dengan tenang, dan datang dengan tongkat besi, guntur dan kilat yang sangat lemah menghantam tubuh sucinya, dan itu tidak dapat menyebabkan bekas luka sedikit pun. Tidak akan ada bencana, dan malapetaka hukum Kaisar akan terwujud. Ini semacam ditarik dari pemakaman langit dan bertarung secara adil dengan raja ini. Pembantaian mengertakkan gigi, ganas seperti hantu. Prasejarah yang bermartabat menempati urutan pertama, kamu sudah gila. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran, langkahnya tak henti-hentinya, dan momentumnya meningkat lagi. Dengan kesempatan yang begitu besar, tidak ada yang namanya menarik langit penguburan. Ini pertarungan yang adil, dan dia secara alami akan bertarung. Sayang sekali, ini perang, bagaimana bisa adil? Tubuh suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama tidak terkalahkan oleh tubuh yang abadi, tetapi mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep. Menarik penguburan langit, mudah untuk mengalahkan dan membunuh langit, tetapi sulit untuk membunuh langit. Ye Chen mengetahui hal ini dengan baik, dan sama jenakannya dengan dia, jadi bagaimana dia bisa jatuh ke dalam metode agresif ini? Panglima tertinggi langit tidak akan membuat kesalahan dengan IQ rendah pada saat kritis ini. Silsilah tubuh suci benar-benar lelucon. Lutian menyeringai, masih memprovokasi Ye Chen. Ye Chen tidak repot-repot menjawab, dia menghancurkan ketiadaan dengan satu langkah, menghilang dalam sekejap, dan hanya membalas dengan serangan terkuat, keadilan yang diinginkan killer tidak akan pernah diberikan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 3 kaki dari langit, dan dia menindas dengan satu tongkat. Membunuh langit mengertakkan gigi, mengorbankan esensinya dengan darah, dan melemparkan jalan keabadian Kaisar. Ada penutup emas yang menutupi tubuhnya yang abadi, yaitu untuk bertahan melawan keabadian dan menahan tongkat besi Ye Chen. Ledakan. Engah. Kesenjangan antara kedua suara ini hanya sesaat. Topeng emas pembunuh surga hancur berkeping-keping, dan tubuh peri tidak terhindar. Setengahnya diledakkan, dan penindasan absolut dari kekuatan tempur. Belum lagi, apa yang dia hadapi adalah tubuh suci tak terkalahkan dari tingkat yang sama. Silsilah tubuh suci benar-benar lelucon. Meski begitu, pembunuh yang hiruk-pikuk itu masih gelisah, menyeret tubuhnya yang berdarah, melolong. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya memukulnya ketika dia menyusul, dia tidak memiliki kekuatan supernatural, dia menghancurkan Lutian menjadi segumpal darah dengan satu tongkat. Tubuh abadi tidak mudah dihancurkan, kekuatan pemulihannya sombong, daging dan darah menggeliat, memantulkan cahaya abadi, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, telah membentuk anggota badan, organ dalam, dan 8 meridian. Membentuk kembali tubuh abadi. Aku ingin melihat apakah immortal fisik benar-benar abadi, kata Ye Chen dengan ringan, tongkat kedua telah tiba, dan Killing Sky yang baru dibentuk kembali diledakkan lagi. Itu masih segumpal darah dan daging emas, bukan hanya tubuh fisik, dan bahkan roh primordial, yang diratakan. Ini benar-benar menyebalkan. Ini tidak mati, ketahanan abadi sebanding dengan darah yang mengikuti batas, dan membentuk kembali tubuh emas. Engah. Sebelum Lutian membentuk kepalanya, tongkat ketiga Ye Chen jatuh, dan dia dipukuli lagi menjadi lumpur berdarah oleh Lutian. Tidak sia-sia untuk mengintip orang ini. Tubuh abadi yang legendaris benar-benar luar biasa. Kekuatan misteriusnya sangat mirip dengan batas suksesi darah. Jika keberadaan seperti itu ada, kultivator dengan level yang sama tidak dapat dibunuh. Kekuatan pemulihannya terlalu kuat. Bahkan jika hanya ada sedikit darah yang tersisa, itu masih dapat membentuk kembali tubuh emas, kecuali kekuatan tempur bisa benar-benar ditekan, sama seperti dia. Kamu akan bersenang-senang jika kamu bisa melawan seperti ini, kata Ye Chen dalam diam, dan menurunkan batang besi lagi. Engah, engah, engah. Adegan setelah itu cukup berdarah, pembunuh diledakkan berkali-kali, dan tubuh emas dibangun kembali berkali-kali. Ah! Raungan marah Killing Sky bahkan lebih buruk daripada gemuruh guntur. Dia ingin melawan Ye Chen dengan putus asa, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan. Sebelum tubuh fisiknya benar-benar dibentuk kembali, dia terpesona oleh Ye Chen. Jadi bagaimana dengan putra Kaisar Agung, bagaimana dengan tubuh abadi, yang memiliki banyak cara kaisar dan seni abadi, dan menggunakan segala cara untuk mencapai langit,
tetapi di depan tubuh suci dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, itu adalah semua tampilan konyol, hanya untuk dipukuli, tidak peduli betapa sulitnya untuk berkumpul jika bukan karena darahnya yang abadi, dia akan terbunuh ratusan kali jika dia tidak menghasilkan tubuh peri yang lengkap. Engah. Saat berbicara, Killing Sky berlumuran darah dan daging lagi. Dapat dilihat bahwa setiap jejak darah dan dagingnya melekat dengan cahaya keemasan misterius, membantunya untuk membentuk kembali, kecepatannya sangat cepat bahkan Ye Chen pun terkejut, betapa sulitnya orang ini untuk membunuh, tubuhnya sangat tahan, begitu pula jiwa, diledakkan berulang kali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memadamkan api roh primordialnya. Itu juga karena 10 kali kekuatan tempurnya. Tanpa restu dari penguburan surgawi, hampir tidak mungkin untuk membunuh tubuh abadi. Bahkan jika dia bisa membunuhnya, dia mungkin akan terluka. Sumbernya lengkap, semuanya ada mudah untuk dikatakan. Ah! Di tengah suara kemarahan, bunuh langit dan bentuk kembali tubuh emasnya. Namun, kali ini, batang besi Ye Chen tidak jatuh, tetapi dia menggunakan cara kaisar untuk memblokirnya, dan ribuan segel terukir di tubuh Kilian pada saat yang sama, benar-benar menekannya. Sudah berakhir. Kata-kata Ye Chen dingin dan agung, dan dia menekan satu tangan pada topi surga pembunuh, dan cetakan telapak tangan menunjukkan pusaran hitam terwujud, yang merupakan seni iblis menelan surga. Garis keturunan yang begitu mendominasi, bagaimana mungkin itu menjadi sia-sia? Tidak. Ada jeritan, dan membunuh Tianyu membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa. Dia disegel oleh hukum peri Ye Chen, dan dia hanya bisa melihat darahnya sendiri, asal-usul, dan darah abadi. Ditelan oleh Ye Chen. Raungan amarahnya dipenuhi dengan sentuhan kesedihan. Dia adalah putra Kaisar Agung, dan ayahnya adalah Kaisar yang tidak bisa dihancurkan, tetapi dia telah mencemarkan nama baik ayahnya, disegel dalam debu untuk selamanya, dan dibuka segelnya dalam kehidupan ini. Tingkat tak terkalahkan. Namun, ada keberadaan yang menakutkan seperti Ye Chen, yang benar-benar dikalahkan. Mendengarkan kesedihannya, Ye Chen tetap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ini adalah perang, dan perang sangat kejam. Posisi bermusuhan pasti akan mati. Di beberapa titik, jeritan membunuh surga benar-benar dimusnahkan. Saat dia akan mati, dia tahu apa itu penyesalan. Dia menyesal bahwa dia seharusnya datang ke langit berbintang ini untuk berpura-pura menjadi kekuatan. Chen menyelesaikan perhitungan. Sayang sekali dia terlalu sombong dan sombong, dia ingin menipu langit, tapi dia mengabaikan Ye Chen, kematiannya lenyap. Lubang hitam akhirnya terdiam. Tapi kegelapan ini merekam pemandangan bersejarah, tubuh abadi yang abadi, tubuh suci yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, dua legenda abadi, salah satunya akhirnya hancur, dan tubuh abadi tidak abadi. Membunuh langit hancur, dan malapetaka hilang. Ketika dia tiba, dia belum menunggu tubuh hukum kaisar keluar. Penjahat seperti dia harus memiliki 64 kaisar. Ini adalah hak istimewa seorang kaisar muda bencana yang merusak juga merupakan keberuntungan yang menantang surga. Ye Chen berdiri dengan tenang, tubuh emasnya bersinar dengan cahaya keemasan. Menelan immortal fisik, tapi dia mengerutkan kening. Kekuatan tubuh abadi terlalu besar, tetapi dalam kekuatan ini, ada kekuatan sihir yang menakutkan, penuh dengan cara membunuh surga, dendam, pikiran jahat, obsesi, kepercayaan, sebab dan akibat, dan karma ikuti pikirannya. Segera, dia duduk bersila, diam-diam melafalkan Sacred Heart Jue, berdiri kokoh di atas altar, dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan kekuatan sihir semacam ini. Dia masih meremehkan immortal fisik. Dia menelan darah, sumber, dan roh primordial, tetapi dia juga menelan hal-hal yang tidak boleh ditelan, seperti dendam dan pikiran jahat. Mereka sangat keras kepala dan bisa disebut abadi, dan mereka selalu membanjiri pikirannya. Kemungkinan kekuatan tak terlihat adalah yang paling menakutkan. Juniormu, kamu sedikit sembrono. Underworld Emperor of Jiming Mountain mengeluarkan suara santai, mampu melihat melalui lubang hitam ruang melalui dua dunia manusia dan dunia bawah, dan sedikit khawatir tentang tindakan Ye Chen. Dia yang meremehkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Di Huang menghela nafas, Ye Chen tidak tahu, tapi dia tidak tahu, dia bisa menelan apa yang harus ditelan, dan jika dia menelan apa yang tidak seharusnya, dia akan merasa tidak nyaman. Garis keturunan tidak begitu mudah untuk ditelan, legenda keabadian memiliki keanehannya sendiri. Oleh karena itu, ada keuntungan dan kerugian karena tidak dapat menelan tubuh abadi. Mereka yang tidak kuat secara mental kemungkinan besar akan mendapat serangan balik sepenuhnya. Jika gagal, surga yang membunuh dapat dibangkitkan.